Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Alif Muhammad Faizal. Di sini saya bersama kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem M-Banking PT Bank Sentral Asia. Eh, di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hilmi Alfairus, yang kedua ada Ferdi Ramadan, yang ketiga Hafiz Khairuzaman, yang keempat ada saya sendiri, Alif Muhammad Faizal, yang selanjutnya ada Safwan Hanif Izzatur Rahman. Boleh next. Yang pertama ada profil BCA. Perusahaan PT Bank Sentral Asia (TBK) atau yang banyak dikenal sebagai BCA merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan dan telah menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Boleh next. Selanjutnya ada, pada tahun 2000 sampai 2005-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk dan layanan, terutama perbankan elektronik dengan memperkenalkan mobile banking atau disebut M-Banking. Pada tahun 2010 sampai 2013-an, BCA memperkuat bisnis perbankan transaksi melalui pengembangan produk dan layanan yang inovatif. Di antaranya aplikasi mobile banking untuk smartphone terkini, layanan penyelesaian pembayaran melalui e-commerce, dan mengembangkan konsep baru Electronic Banking Center yang melengkapi ATM Center dengan tambahan fitur-fitur yang didukung teknologi terkini. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Oke, terima kasih Alif atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai M-Banking dari BCA Mobile. MBCA Mobile Banking adalah layanan produk perbankan PT Bank Sentral Asia atau BCA yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui telepon seluler atau handphone. Baik dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di Subscriber Identification Module atau SIM card, dengan menggunakan media SMS atau menggunakan menu pada BCA Mobile dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone dikombinasikan dengan media SMS sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. Adapun keuntungan dari bertransaksi melalui BCA Mobile yaitu berupa layanan perbankan yang mudah, praktis, aman, dan user-friendly. Dan juga beberapa transaksi yang dapat dilakukan dengan MBCA antara lain yaitu M-Info, M-Transfer, M-Payment, M-Commerce, dan M-Admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari Hilmi. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem operasi dan fitur-fitur yang disediakan oleh BCA Mobile. Oke, nih. Semua transaksi perbankan dibikin simple. Oke. Yang pertama ada transaksi online. Aktivitas terlebih dahulu fitur debit online dengan cara login BCA Mobile lalu pilih menu akun saya. Oke, pilih tombol kontrol. Aktifkan fitur transaksi debit online dengan swipe right tombol. Oke, selanjutnya. Atur nomor handphone dan pilih nomor handphone yang aktif untuk digunakan sebagai menerima kode OTP. Dengan catatan, pastikan memilih nomor HP yang terhubung dengan BCA Mobile dan setiap pengiriman OTP akan dikenakan biaya SMS mengikuti masing-masing provider. Oke, next. Kartu debit, setelah itu kartu debit BCA Mastercard siap digunakan untuk transaksi online. Itu dengan cara pilih pembayaran dengan kartu debit. Selanjutnya, masukkan nomor kartu, masa berlaku kartu, dan nomor CVV atau CVC. Oke, selanjutnya. Kita masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui via SMS. Dengan catatan juga, kode OTP hanya dibutuhkan untuk transaksi pada merchant 3DS, dan kode PIN tidak digunakan dalam transaksi menggunakan fitur debit online. Oke, selanjutnya. Dan transaksi berhasil. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya kepada Saudara Ferdi. Terima kasih Saudara Hanif telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang disediakan BCA Mobile. Yang pertama itu ada lifestyle. Lifestyle itu isinya adalah hiburan. Jadi misalnya kalian ingin memesan tiket bioskop, itu bisa di fitur lifestyle.
atau ingin traveling, pengen naik pesawat bisa, terus pengen naik kereta api juga bisa menggunakan fitur lifestyle. Terus ada fitur donasi juga jika kalian ada rezeki yang berlebih, nah bisa didonasikan di fitur lifestyle. Yang kedua itu ada debit online. Nah, debit online itu seperti tutorial yang sebelumnya yang dijelaskan oleh saudara Hanif, yaitu tentang cara untuk transfer tanpa mendatangi kantor BCA. Terus yang ketiga ada payment. Nah, payment ini berfungsi sebagai untuk membayar tagih-tagihan seperti bayar tagihan PLN atau PDAM. Nah, di situ fiturnya berfungsi untuk membayar tagihan tersebut. Terus yang keempat itu adalah tempat melihat rekening. Terus yang kelima ada fitur bagi-bagi. Nah, jika kalian ingin membagi-bagi THR misalnya kepada saudara-saudara, karena kan sekarang itu lagi masa pandemi, jadi kita tidak mungkin untuk mendatangi rumah saudara kita yang jauh. Jadi di fitur bagi-bagi ini kita bisa membagi THR kepada saudara-saudara kita yang jauh. Terus ya ada BCA Keyboard. Nah, BCA Keyboard ini dia itu berfungsi sebagai memudahkan customer untuk membuka aplikasi BCA mobile tersebut. Nah, misalnya jika ada orang tua, kita lagi chattingan dengan orang tua, lalu orang tua bilang ingin meminta uang 500.000. Nah, di sudut kiri bawah itu ada icon gambar BCA mobile. Nah, ketika kita klik itu akan muncul aplikasi BCA mobile. Jadi kita tidak perlu lagi mencari-cari aplikasi di HP kita, jadi langsung klik aja di keyboard, langsung terbuka BCA mobile-nya. Terus ada cardless. Nah, cardless ini berfungsi sebagai setor atau tarik tunai, jadi kita tidak perlu lagi ke bank untuk menyetor atau tarik tunai lagi. Terus ada QR, ini berfungsi sebagai kita tuh bisa membayar dengan cara kode QR, jadi kita dengan cara merekam saja QR yang ada, terus otomatis akan terbayar secara otomatis. Nah, sistem pengamanan yang digunakan BCA itu ada 3. Yang pertama itu ada Secure Socket Layer atau disingkat SSL. SSL sendiri adalah teknologi pengaman yang mengacak jalur komunikasi antar komputer sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Dan kedua ada User ID dan Personal Identification Number atau disingkat PIN. Nah, ketika kita membuka aplikasi BCA Mobile itu akan dimintain PIN. Nah, supaya kita itu duit kita tidak diambil oleh pihak yang lain, jadi keamanannya itu lebih tinggi. Terus yang ketiga ada one time password yang dihasilkan oleh KBCA. One time password adalah teknologi pengamanan yang selalu menghasilkan password yang berbeda setiap kali alat atau token pengamannya digunakan. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh saudara Hafiz. Kepada saudara Hafiz, waktu di layar dipersilakan. Terima kasih, Ferdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan yang didapat oleh pengguna BCA Mobile. Yang pertama ada mobile banking, dapat digunakan untuk cek saldo, mutasi rekening, transfer dana, dan bayar tagihan lebih mudah melalui MBCA di BCA Mobile. Yang kedua ada fitur lifestyle, belanja semua kebutuhan hiburan dengan hashtag dibikin simpel tanpa perlu pindah-pindah aplikasi via fitur lifestyle di BCA Mobile. Yang ketiga ada launcher klik BCA, kemudahan akses klik BCA versi mobilenya dengan satu klik. Yang keempat ada flash, kemudahan cek saldo, top up, informasi 10 transaksi terakhir, flash pada smartphone dengan fitur Near Field Communication atau NFC. Yang kelima, yang tanpa kartu, jadi tidak perlu khawatir apabila lupa bawa kartu karena transaksi tetap dapat dilakukan menggunakan fitur pada bank BCA Mobile. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Alif. Ya, di sini selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan ya. Kesimpulannya, layanan mobile banking pada Bank BCA merupakan layanan yang memudahkan para nasabah BCA dalam bertransaksi karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Para nasabah hanya perlu menggunakan telepon seluler atau ponsel atau smartphone mereka yang terhubung dengan jaringan internet untuk menikmati berbagai layanan yang disediakan oleh BCA. Nah, di sini ada fakta unik nih. Presiden Direktur BCA, Yahya Setia Atmaja mengungkapkan, nah, transaksi mobile banking BCA melonjak 66%
dari 1,41 miliar kali menjadi 2,35 miliar kali per Juni 2021. Ini kenapa sih? Mungkin karena orang-orang lagi di masa pandemi ya, jadi mereka pada sering pakai mobile banking gitu, jadi jarang ke ATM, jadi setiap transaksi hanya transfer, terus setiap transaksi cuma pakai virtual account, kalau bayar Shopee atau Tokopedia dan lain-lain kalau belanja gitu. Boleh selanjutnya next. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.